Saya Valdi Palatangara dengan NIM 1914 2010 003. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 4 Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Di saat ini saya mau menjelaskan tentang pengkajian masalah-masalah pada ibu hamil. Masalah yang pertama adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang muncul pada masa kehamilan dan hanya berlangsung hingga proses melahirkan. Kondisi ini terjadi di usia kehamilan berapapun, namun lazimnya berlangsung di minggu ke-24 sampai ke-28 kehamilan. Sama dengan diabetes yang biasa, diabetes gestasional terjadi ketika tubuh kita memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar glukosa dalam darah pada masa kehamilan. Kondisi tersebut dapat membahayakan ibu dan anak, namun dapat ditekan bila ditangani dengan cepat dan tepat. Dan di sini ada beberapa pengobatan diabetes gestasional. Pengobatan diabetes gestasional bertujuan untuk mengendalikan kadar gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi saat hamil dan melahirkan. Metode pengobatan diabetes gestasional meliputi: pertama, yaitu pemeriksaan kadar gula darah yang rutin. Kedua, diet sehat dengan diet. Ketiga, mesti olahraga yang cukup, mengonsumsi obat-obatan. Dan bila kadar gula darah pada ibu hamil tetap tidak terkontrol atau belum juga melahirkan pada usia kehamilan lebih dari 40 minggu, dokter dapat memilih melakukan operasi sesar atau induksi untuk mempercepat persalinan. Diabetes gestasional dapat meningkatkan resiko bayi terlahir dengan komplikasi. Oleh karena itu penting untuk melakukan konsultasi kehamilan secara rutin agar perkembangan bayi tetap Kita masuk di pencegahan diabetes gestasional. Di sini ada macam-macam pencegahan diabetes gestasional. Pertama, memperbanyak konsumsi makanan sehat dengan serat tinggi seperti sayuran dan buah-buahan. Hindari makanan yang berkalori dan berlemak. 3. Berolahraga yang cukup dan teratur. Ketiga, turunkan berat badan saat merencanakan kehamilan dengan menjalin pola makan sehat secara permanen. Dan kita masuk di penyakit yang kedua. Masalah penyakit pada kehamilan yang kedua yaitu hipertensi pada kehamilan. Di sini hipertensi pada kehamilan yaitu hipertensi adalah adanya kenaikan tekanan darah melebihi batas normal, yaitu tekanan darah 140 lebih dari 140/90 mmHg. Preeklamsia, hipertensi yang timbul setelah 2 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria. Pengolahan, kita masuk di pengolahan. Pengolahan preeklamsia ringan dapat secara pertama rawat jalan atau ambulatorium. Kedua, rawat inap, hospitalisasi. Pengolahan secara rawat jalan, ambulatorium. Tidak mutlak harus tirabaring. Dianjurkan ambulasi sesuai keinginannya. Di Indonesia tirabaring masih diperlukan. Diet regular, tidak perlu diet khusus. Serta mengonsumsi vitamin prenatal, tidak perlu restriksi konsumsi garam. Tidak perlu pemberian diuretik, antisipasi dan sedatifum. Kunjungan ke rumah sakit tiap minggu. Kita masuk di pengolahan secara rawat inap atau hospitalisasi. Indikasi preeklamsia ringan di rawat inap: hipertensi yang menetap selama lebih dari 2 minggu, proteinuria menetap selama lebih dari 2 minggu, hasil tes laboratorium yang abnormal, adanya gejala atau tanda 1 atau lebih preeklamsia berat, dan terakhir pemeriksaan dan monitoring pada ibu. Menimbulkan berat badan pada waktu ibu masih masuk rumah sakit dan penimbangan dilakukan setiap hari.
Pengamatan dengan cermat gejala preeklamsia dengan impending eklamsi. Di sini nyeri kepala frontal atau occipital, kedua gangguan visul, nyeri kuadran kanan atau perut, atas perut, nyeri epigastrium, pemeriksaan laboratorium, dan selanjutnya itu proteinuria pada dipstik pada waktu masuk dan sekurang-kurangnya diikuti 2 hari setelahnya. Hemaktorit dan trombosit 2 kali seminggu. Tes fungsi hepar 2 kali seminggu. Tes fungsi ginjal dengan pengukuran kreatinine, serum asam urat, dan BUN, pengukuran produksi urin setiap 3 jam. Pemeriksaan kesejahteraan janin, pengamatan gerakan janin setiap hari, NST 2 kali seminggu, profil biopsi janin, NST non reaktif. Evaluasi pertumbuhan janin dengan USG setiap 3-4 minggu. Ultrasound open arteri umbilicalis, arteri onteri. Dan terakhir kita masuk di pencegahan hipertensi pada kehamilan. Pencegahan yang pertama, ketahui tingkat tekanan darah sebelum hamil. Kedua, kurangnya asupan garam. Ketiga, olahraga rutin. 4, perhatikan obat-obatan yang dikonsumsi. Kelima, jalani pemeriksaan prenatal rutin. Keenam, hindari rokok dan alkohol. Dan kita masuk di masalah kehamilan yang ketiga, yaitu anemia pada ibu hamil. Apa itu anemia pada ibu hamil? Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin di bawah 11 gram persen pada trimester 1 dan 2 atau kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram persen pada trimester 2. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi di mana kadar hemoglobin kurang dari 10 gram per 100 mili. Anemia adalah kondisi di mana berkurangnya sel darah merah atau eritrosit dalam sirkulasi darah atau massa hemoglobin sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan. Anemia adalah kekurangan kadar hemoglobin atau sel darah merah kurang dari 11 gram atau suatu keadaan dengan jumlah eritrosit yang beredar atau konsentrasi hemoglobin menurun. Ada juga anemia adalah turunnya kadar hemoglobin kurang dari 12,0 gram per 100 mili darah pada wanita yang tidak hamil dan kurang dari 10,0 gram per 100 mili darah pada wanita hamil. Di sini adalah patofisiologi anemia pada ibu hamil. Selama kehamilan terjadinya peningkatan volume darah. Hipervolemia merupakan hasil dari peningkatan volume plasma dan eritrosit atau sel darah merah yang berada dalam tubuh. Tetapi peningkatan ini tidak seimbang, yaitu volume plasma meningkat jauh lebih besar sehingga member efek yaitu konsentrasi hemoglobin berkurang dari 12 gram per 100 mili. Pencegahan darah atau hemodilusi pada ibu hamil sering terjadi dengan peningkatan volume plasma 30% sampai dengan 40%, peningkatan sel darah 18% sampai 30%, dan hemoglobin yang 19% secara fisiologi hemodilusi untuk membantu meringankan kerja jantung. Ada juga klasifikasi anemia dalam kehamilan berdasarkan klasifikasi dari WHO. Kadar hemoglobin pada ibu hamil dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu beberapa kategori yaitu hemoglobin lebih dari 11 gram persen, tidak anemia atau itu dalam kadar normal, serta hemoglobin 9-10 gram persen anemia ringan, dan hemoglobin 7-8 gram persen anemia sedang, dan yang terakhir hemoglobin kurang dari 7 gram persen anemia yang berat. Di sini ada macam-macam anemia. Pertama, anemia defisiensi besi atau anemia yang paling sering dijumpai yang disebabkan karena
kekurangan unsur zat besi dalam makanan. Kedua, anemia hipoplastik disebabkan oleh karena sumsum tulang kurang mampu membuat sel-sel darah merah, yaitu sel-sel darah yang baru. Dan yang keempat, anemia hemolitik yang disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Kita masuk di tanda dan gejala anemia. Ini adalah salah satu tanda dan gejala anemia, yaitu berkurangnya konsentrasi hemoglobin selama masa kehamilan mengakibatkan suplai oksigen ke seluruh jaringan tubuh berkurang, sehingga menimbulkan tanda dan gejala anemia secara umum sebagai berikut, yaitu lemah, mengantuk, pusing, lelah, sakit kepala, nafsu makan turun, mual dan muntah, konsentrasi hilang, dan nafas pendek. Pada pemeriksaan tanda-tanda dan gejala anemia meliputi kulit pucat, mukosa gusi dan kuku jari pucat, takikardia atau murmur lambat, anemia yang parah, rambut dan kuku rapuh, dan juga lidah licin. Kita masuk di pengaruh anemia pada kehamilan, seperti persalinan nifas dan janin. Bahaya anemia dalam kehamilan seperti risiko terjadinya abortus, kedua persalinan prematur, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah menjadi infeksi, ancaman dekompensasi kordis di mana hemoglobin kurang dari 6 gram %, mengancam jiwa dan kehidupan ibu, mola di hidatidosa, hiperemesis gravidarum, pendarahan arterpartum, ketuban pecah atau KPD, bahaya anemia dalam persalinan, gangguan kekuatan his. Kala pertama dapat berlangsung lama dan terjadi partum terlantar. Kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan. Kala ketiga dapat diikuti retisio plasenta dan pendarahan postpartum karena atonia uteri. Kala keempat dapat terjadi pendarahan postpartum sekunder dan atonia uteri. Ada juga bahaya dalam masa nifas. Bahaya anemia dalam masa nifas pertama, pendarahan postpartum karena atonia uteri dan evolusio uteri, memudahkan infeksi puerperium. Kedua, pengeluaran ASI berkurang. Tiga, terjadinya dekompensasi kordis mendadak setelah persalinan. Keempat, mudah terjadi infeksi mamai dan bahaya anemia terhadap janin. Bahaya anemia terhadap janin pertama bisa terjadi abortus, terjadinya kematian intrauteri, berat badan lahir rendah atau BBLR, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal, inteligensi rendah oleh karena kekurangan oksigen dan nutrisi yang menghambat pertumbuhan janin. Dan yang terakhir, kita masuk di masalah kehamilan yang terakhir, hiperemesis gravidarum. Apa itu hiperemesis gravidarum? Itu adalah gejala yang wajar dan sering kedapatan pada kehamilan trimester pertama. Mual biasanya terjadi pada pagi hari, tetapi dapat pula timbul setiap saat dan malam hari. Gejala-gejala ini kurang lebih terjadi 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir dan berlangsung selama kurang lebih 10 minggu. Kita masuk di penaktelaksanaan hiperemesis gravidarum. Pertama, pencegahan dengan memberikan informasi dan edukasi tentang kehamilan kepada ibu-ibu dengan maksud menghilangkan faktor psikis, rasa takut juga tentang diet ibu hamil. Maka jangan sekaligus banyak tetapi dalam porsi sedikit namun sering. 2. Terapi obat menggunakan sedatif atau luminal stesolid dan vitamin B1 dan B2, anti muntah, mediamer B6, Dramamine, Avomin, Torecan, antasida dan antimulas. Ada juga farmakologi
Faktor pemberian: B1 mempertahankan kesehatan syaraf jantung, otot, jaringan, dan meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan sel. B6 membantu dalam sintesa lemak dan pembentukan sel darah merah. B12 mengatur sintensa SDM dan mengatur perkembangan sel-sel saraf fetus. 3. Ivermectin gravidarum tingkat pertama dan ketiga. Ivermectin gravidarum tingkat 1 dan 3 harus rawat inap di rumah sakit. Kadang-kadang pada beberapa wanita hanya tidur di rumah sakit saja telah banyak mengurangi mual muntahnya. Isolasi, terapi psikologis, penambahan cairan, berikan infus dextroran atau glukosa 5% sebanyak 2-3 liter dalam 24 jam. Berikan obat-obatan seperti telah dikemukakan di atas, seperti vitamin, dan pada beberapa kasus bila terapi tidak dapat dengan cepat diperbaiki, dapat dipertimbangkan suatu abortus buatan. Kita masuk di pencegahan hiperemesis gravidarum. Pertama, memperbanyak istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan rasa lelah. Mengonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna. Mengonsumsi makanan dalam porsi kecil namun sering. Memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Mengonsumsi suplemen kehamilan dan mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama hamil. Menggunakan amoterapi untuk mengurangi mual di pagi hari. Baik, sekian dari saya beberapa jenis masalah dalam kehamilan. Dan di sini saya tak lupa juga mau mempromosikan kampus kami. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI. Di sini bagi teman-teman sekalian yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yang sudah tamat SMA atau SMK, di sini kalian bisa join bersama kami di UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di mana kampus UNPI ada banyak keunggulan dengan banyak fasilitas seperti di keperawatan ada ruang lab dan tempat atau lokasi yang strategis dan sudah terakreditasi B. Dan bagi kalian yang mau berkeinginan untuk masuk jurusan keperawatan, kalian dapat melanjutkan studi ke Jepang atau magang. Sekian dari saya Valdi Polatangara dengan NIM 1914 2010 003 mengucapkan terima kasih.